Oke, Rek, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita kemarin, di mana sekarang kita akan coba ngebahas eh, salah satu fenomena, fenomena yang ternyata tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik, yang mana kita menyebutnya dengan bentar, radiasi thermal. Oke, ini aku berikan beberapa foto ini. Ntar tak jelaskan ini maksudnya apa. Oke, jadi orang-orang ya sejak sebelum tahun 1900 banyak orang udah menemukan, oh ternyata kalau ada logam, logam dipanaskan, maka dia akan berpijar atau memancarkan cahaya. Nah, contohnya apa ini? Ini aku kasih gambar orang lagi manasin emas. Kalau emas ini suhunya misalkan 200 Celcius misalkan. Dia bakal bersinar, dia mengeluarkan cahaya. Kalau suhunya lebih tinggi lagi, katakanlah 400 katakanlah. Dia bakal makin terang lagi. Tapi kalau dia emas biasa, anggap emas ini dalam keadaan dingin misalkan, anggap dia suhunya biasa lah, misalkan sekitar 30 derajat Celcius misalkan. Dia malah nggak bersinar, ya biasa aja. Nah, di sini yang ingin ku kasih tahu kalian, ternyata ada sebuah fenomena fisika di mana sebuah benda kalau dia itu bersuhu makin panas, maka akan memancarkan cahaya. Nah, fenomena ini yang akhirnya dimanfaatkan para ilmuwan. Pada waktu itu ada Pak siapa itu, Pak Thomas Alva Edison kalau nggak salah. Nah, beliau itu nyoba menciptakan bola lampu yang mana ini memanfaatkan fenomena itu, fenomena di mana oh ternyata kalau ada logam, ini logam, yang tengah ini logam. Logam kalau kita panaskan ternyata dia bisa memancarkan gelombang elektromagnetik ya, atau dalam hal ini cahaya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, oh ternyata kalau benda bersuhu panas dia memancarkan gelombang elektromagnetik atau memancarkan eh, cahaya. Jadi kalau aku punya benda, misalkan aku punya benda, nah dia memancarkan gelombang elektromagnetik atau cahaya kalau dia benda bersuhu panas. Pertanyaannya, bagaimana dengan benda yang bersuhu dingin? Nah, sebenarnya ya, semua benda yang memiliki suhu, maka dia pasti memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi simpelnya semua benda yang memiliki suhu, ya pasti semua benda punya suhu lah. Mau mau emas ini atau mau badanku sendiri nih, bajuku atau badanku sendiri. Ini dia punya suhu sebenarnya. Ya iyalah, anggap suhu badan kita berapa misalkan. Misalkan 30 derajat misalkan. Nah, maka setiap benda yang bersuhu maka dia pasti memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau secara kasar boleh kukatakan, maka semua benda di sekitar kita, mau pensilnya kita, mau laptop yang sedang ada di depan kita, mau HP-nya kita, mau buku yang kita pegang, atau dinding rumah kita, itu semuanya memancarkan gelombang elektromagnetik sebenarnya. Nah, tapi mungkin kalian nanya, loh, tapi mana kalau gelap kok
kok nggak bercahaya? Anggap tembok rumahku kok nggak bercahaya? Atau kenapa kok badanku ini nggak bercahaya? Kan aku cuma memantulkan cahaya ini kan. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu, kan gelombang elektromagnetik kan ada rentangnya. Ada rentangnya kan. Ada rentangnya di mana yang bisa kelihatan oleh mata cuma gelombang cahaya tampak. Cahaya tampak. Yang rentangnya aku lupa berapa, kalau nggak salah sekitar 300 sampai 700 nanometer kalau nggak salah. Nah, gelombang tampak ini kalau nggak salah sekitar 300 sampai 700 ya, nanometer. Jadi yang lebih kecil dibanding itu, yang lebih besar dibanding itu dia nggak kelihatan. Nah, jadi apa sebenarnya? Sebenarnya semua benda di sekitar kita, nggak cuma lampu ya, semua benda itu bercahaya sebenarnya. Atau istilahnya memancarkan gelombang elektromagnetik. Cuma yang dipancarkan, kayak badanku ini dia nggak memancarkan cahaya tampak. Yang dipancarkan itu cahaya infrared. Cahaya infrared. Kenapa kok memancarkan cahaya infrared? Ya karena suhu tubuhku cuma sekitar 30-an derajat, nggak sampai 300. Wah, 300 mendidih tubuhku kan. Jadi ini tubuhku yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitupun dengan emas. Emas ini mau dia dipanaskan ataupun enggak, dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi bedanya kalau apa itu namanya? Makin panas suatu benda, panjang gelombangnya makin kecil atau frekuensinya makin besar. Makanya ini bisa kelihatan yang dipancarkan enggak cuma infrared tapi juga cahaya tampak. Jadi seperti itu. Kesimpulannya di sini semua benda yang memiliki suhu, dan pasti semua benda punya suhu, maka dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Dan apa itu? Makin panas suatu benda, makin tinggi suhunya. Ternyata kalau dari sini dia eh, panjang gelombang yang dipancarkan makin kecil. Sehingga kalau infrared ini kan panjang gelombangnya besar kan. Kalau cahaya tampak kan lebih kecil, makanya bisa kelihatan. Sehingga kalau jadi sebenarnya ya ini fotoku ini sebenarnya dia memancarkan cahaya. Kalau kalian pakai kamera apa itu? Tahu kamera infrared enggak? Makanya kan kelihatan. Kalau apa ya kayak sensor suhu itu kan mendeteksi cahaya inframerah kan. Jadi kalau kita pakai kamera sensor suhu itu kan kelihatan. Oh, ini ada orang. Kok bisa kelihatan dari mana? Ya karena tubuh kita memancarkan cahaya sebenarnya. Dan semua benda di sekitar kita juga memancarkan cahaya. Tapi cahaya yang dipancarkan itu bukan cahaya tampak. Panjang gelombangnya bukan panjang gelombang cahaya tampak, tapi cahaya infrared. Ini ini menarik ini. Jadi para ilmuwan hingga tahun 1900-an sudah menemukan peristiwa ini. Ternyata kalau ada satu benda dipanaskan, bukan dipanaskan lah, pokoknya suatu benda selama dia punya suhu dia bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi ya, para ilmuwan pada waktu itu nggak tahu kok bisa sih emas ini memancarkan cahaya, kok bisa sih lampu ini memancarkan cahaya, kok bisa sih fotoku ini memancarkan cahaya, badanku ini kok bisa memancarkan cahaya, dari mana kok bisa peristiwa itu terjadi, eh, kenapa, disebabkan oleh apa. Nah, itu para ilmuwan yang pada waktu itu belum tahu. Sehingga eh, para ilmuwan mencobalah melakukan sebuah eksperimen. Kurang lebih eksperimennya seperti ini. Sebentar. Eksperimen. Anggap ada satu benda ya, katakanlah ya, suatu benda. Kalau dia itu selama dia punya suhu, maka dia pasti memancarkan gelombang elektromagnetik kan. Nah, sekarang katakanlah di sini ada celah ya, ini anggap ada apa ya, kotak. Oh, saya gini aja. Untuk ini ada kotak gitu, dihalangi gitu. Tapi di sini ada celah, sehingga ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke sana. Terus anggap di sini ada prisma, ada prisma. Nah,
Kalau ada prisma, otomatis dia bakal dibiaskan. Jadi nggak bakal lurus ke sana, tapi dia bakal dibiaskan, anggap ke sana. Nah, terus di sepanjang ini, misalkan kita taruh detektor. Jadi ada detektor, ini anggap detektor ya. Dia bisa kita geser-geser sepanjang garis ini. Jadi bisa digeser ke sini, sehingga ini ketahuan sudutnya. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang akan kita deteksi? Nah, oke. Kita tahu kalau kalau apa itu namanya? Kalau eh, T-nya berubah, kalau T-nya berubah atau suhunya berubah, ternyata ya, kalau suhunya berubah itu sudutnya berubah juga. Sudutnya berubah. Artinya pembiasannya dia bakal geser gitu. Kalau makin panas ternyata misalkan ada yang panas, ada yang enggak terlalu panas, dia sudutnya beda. Anggap suhu suhu sekian arahnya ke sana, tapi kalau suhu sekian lagi arahnya ke sana gitu. Nah, kok bisa berubah? Kenapa tetanya ini? Nah, teta ini berubah gara-gara n-nya berubah. Apa n? Indeks bias. Nah, kenapa kok indeks bias berubah? Nah, ternyata kalau kalian buka lagi PPT-nya Pak Adri di FDL ya, ternyata indeks bias itu dia dipengaruhi oleh lambda. Sehingga apa artinya? Indeks bias berubah, maka dia menandakan kalau lambdanya berubah. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, untuk panjang gelombang yang berbeda, maka sudutnya bakal beda. Sudutnya beda, eh, gini. Pada saat suhunya beda, ternyata sudutnya beda. Sudutnya beda artinya indeks biasnya beda. Indeks biasnya beda, maka lambdanya beda. Ya simpelnya gini, Rek. Kalau kalian tahu prisma ada pelangi gitu, cahaya putih masuk kan dibiaskan tuh. Yang merah jadi di atas kan ya. Panjang gelombang yang lebih kecil dia bakal di bawah ini, warna ungu, bakal lebih miring lagi. Nah itu disebabkan kenapa? Disebabkan oleh indeks biasnya dari warna yang berbeda, lambda yang berbeda dia juga beda. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, dari percobaan ini apa yang para ilmuwan dapat? Nah, ini para ilmuwan mendapatkan seperti ini. Uh, kalau kita gambar grafik ya, kalau kita gambar grafik, nah, anggap ini grafik intensitas, intensitas. Ini grafik lambda, lambda. Nah, ternyata misalkan ada benda tadi ya, kita panaskan. Anggap yang pertama pada suhu 1000 Kelvin misalkan. Kalau kita manaskan benda dengan suhu 1000 Kelvin, kita bakal dapatkan seperti ini. Kita bakal dapatkan seperti ini. Grafiknya seperti ini. Seperti ini. Anggap ini. Oh, saya kurang landai. Ini misalkan. Nah, tapi pada saat kita memanaskan dengan suhu, katakanlah ini misalkan 1000 Kelvin ya, ini 1000 Kelvin, ini 1000 Kelvin. Terus kita coba lagi misalkan pada suhu 1250 Kelvin misalkan. Anggap ini. Dia bakal jadinya kayak gini deh. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini. Nah, ini suhu berapa? 1250 Kelvin. Oke, biar beda ini oke lah, ada apa. Nah, ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa grafik ini? Oke, yang sekarang yang 1000 Kelvin misalkan. Ini ternyata dia menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya, katakanlah gini, katakanlah ya. Katakanlah ini warna merah misalkan, ini warna merah. Panjang gelombang makin kecil kan makin 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 apa itu? Makin ke arah biru kan. Nah, ini anggap katakanlah ini warna biru. Ini warna biru. Terus di sini ada warna hijau katakanlah, warna hijau. Terus yang di sini katakanlah oh dia udah ultraviolet katakanlah. Terus yang di sini misalkan dia udah inframerah, infrared. Nah, apa yang para ilmuwan dapat? Oke, ada dua kesimpulan yang para ilmuwan dapat dari percobaan ini. Pertama, kalau suhunya naik,
suhunya naik. Ternyata intensitas dari cahaya yang dipancarkan juga ikut naik. Nih, bentar. Kalau suhu naik, ternyata intensitasnya juga naik. Nah, ini lihat di sini. Suhu 1000 dengan 1250, dia intensitasnya lebih besar yang 1250. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, di mana nih? Di yang grafik warna grafik untuk yang 1000 Kelvin. Dia eh, paling paling banyaknya gelombang yang keluar itu yang warna merah misalkan. Ini yang warna merah. Jadi yang paling mencolok itu yang warna merah. Tapi kalau yang 1250 misalkan, oh dia yang paling mencolok yang warna biru. Yang warna biru. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, antara antara makin tinggi suhunya, makin besar intensitasnya. Jadi makin terang. Ya masuk akal. Kalau kita membakar sesuatu makin panas dia, maka dia bakal makin cerah. Oke, itu kesimpulan pertama. Nah, sekarang kesimpulan kedua, ternyata uh, lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum yang dicapai itu berbanding terbalik dengan suhu. Jadi coba lihat di sini. Makin tinggi suhunya ternyata puncaknya bakal makin kecil, makin geser kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, buktinya gimana? Kalau kalian coba pernah lihat api nggak? Api kan di kompor tuh ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Nah, biasanya yang warna biru itu lebih panas sebenarnya. Lebih panas dibandingkan api yang warna merah. Api yang warna merah nggak sepanas yang warna biru. Kok bisa? Nah, lihat di sini. Kalau api warna merah, misalkan di sini, dia lihat karena kenapa warna merah? Karena dominan panjang gelombang yang muncul dia warna merah. Tapi kalau api yang warna biru, karena dominan panjang gelombang yang muncul dia warna biru. Nah ini kan. Jadi apalagi kalau suhunya tak besarkan, dia bakal makin geser lagi. Sehingga bisa jadi dia kebanyakan yang muncul cahaya dengan panjang gelombang di rentang ultraviolet. Tapi kalau tubuhnya kita kayak tadi, sebenarnya ya badanku ini bercahaya, mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tapi karena suhunya kecil maka yang kelihatan apa ya panjang gelombangnya kebanyakan di rentang infrared sehingga nggak kelihatan oleh mata maksudnya ya. Tapi kalau ada sensor infrared gitu bisa kelihatan. Oke, seperti itu. Dan ini ya, dua kesimpulan ini ternyata ya, kalau T-nya naik, I-nya naik, dan dia ternyata sebanding I, dia sebanding dengan T pangkat 4. Ya, kalau T-nya naik, I-nya naik, masuk akal kan? Dan ternyata konstanta pembandingnya dia ini ada sesuatu konstanta. Nah, yang nanti kita bakal tahu kalau nama konstanta ini dia namanya konstanta Stefan Boltzmann. Yang besarnya dia 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Oke, begitupun ini lambda maksimum dia kan sebanding dengan seperti. Dan kalau kita sama dengan kan, anggap ini konstanta pembandingnya katakanlah K ya. Maka nilai K dia bakal sama dengan 2,8978 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, lihat di sini ya. Ada dua kesimpulan. Makin panas suatu benda, maka intensitas pancaran gelombang elektromagnetiknya makin besar. Kesimpulan kedua, makin panas suatu benda, maka panjang gelombang maksimum suatu benda itu makin kecil. Ini kan jadinya dari yang warna merah ini geser ke yang warna biru. Ada pergeseran. Dan peristiwa pergeseran puncak panjang gelombang ini kita kenal dengan nama pergeseran Wien. Pergeseran Wien. Oke, seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak, Rek? Atau aman kira-kira? Aman, Mas.
Aman ya? Teman-teman. Oke, sip. Nah, jadi ini sebuah fenomena yang para ilmuwan temukan secara eksperimen. Tapi pertanyaannya, bisakah kita menjelaskan fenomena ini secara teoretis? Bisa nggak kita jelaskan dengan teori-teori fisika yang ada? Jadi ini para ilmuwan nemu fenomena nih, tapi para ilmuwan nggak tahu gimana menjelaskan ini. Nah, ini yang akhirnya perlu kita coba jelaskan. Nah, ini juga akhirnya kenapa kok teori fisika klasik itu gagal di sini. Oke, kita akan coba lihat kok bisa gagal gimana. Nah, oke. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya kita menganalisis ini? Kok bisa sih sebuah benda itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik pada saat dia punya suhu? Artinya kalau ada suatu benda dia suhunya nol, benar-benar 0 Kelvin. 0 Kelvin itu suhu paling kecil ya. Dia benar-benar nol lah, nol mutlak dia. Dia nggak memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau ada suhu sekecil 1 Kelvin aja dia wes memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi maknanya ya ada energi yang dikeluarkan, ada energi yang dikeluarkan. Artinya sebelum mengeluarkan energi maka benda ini dia harus menyerap energi dulu. Misalkan awalnya bendanya 0 Kelvin gitu. Terus kita berikan energi jadi 2 Kelvin. Baru kalau dia punya kan naik suhunya kan. Baru kalau dia punya energi dia bakal memancarkan memancarkan gelombang elektromagnetik yang artinya dia memancarkan energi. Nah, jadi sebuah benda tulis ya. Sebuah benda agar dapat memancarkan memancarkan gelombang elektromagnetik yang mana semua benda di sekitar kita ya juga memancarkan gelombang elektromagnetik, maka benda itu dia harus punya energi terlebih dahulu. Harus punya energi terlebih dahulu. Nah, misalkan benda 0 Kelvin, gimana caranya biar dia punya energi? Dia harus menyerap energi biar suhunya naik. Artinya sebelum sebuah benda itu memancarkan energi, maka benda itu ya harus punya energi terlebih dahulu. Kalau misalkan belum punya, ya harus menyerap dari lingkungannya. Nah, berbicara tentang benda yang menyerap energi, benda yang menyerap energi paling baik, itu kita akan namakan dengan nama benda eh, hitam sempurna. Jadi benda hitam sempurna itu eh, sebuah benda dikatakan hitam sempurna jika dia menyerap semua energi yang masuk. Oke, seperti itu. Jadi untuk mempermudah analisis kita tentang radiasi termal, kita cobalah analisis dulu untuk benda yang hitam sempurna. Sehingga kita akan coba menganalisis radiasi dari benda hitam. Jadi kalian jangan bayangkan benda hitam itu ya eh, benda yang warna hitam, tapi ya istilah aja ini, istilah aja benda hitam itu ya benda yang dia bisa menyerap semua energi yang masuk. Kalau benda putih sempurna berarti benda itu bisa memantulkan semua energi yang mengenai dia gitu. Kalau benda hitam sempurna berarti dia bisa menyerap semua energi yang masuk. Ya emang sih kalau benda warna hitam dia nyerap energinya lebih banyak dibandingkan warna putih. Karena kalau ada cahaya kena benda warna hitam kan diserap ya. Kebanyakan diserap. Sehingga energi yang didapat lebih besar. Nah, tapi kita nggak bisa eh, menemukan di kehidupan kita sehari-hari ya benda dengan eh, apa itu benda dengan ciri-ciri seperti ini, benda dengan ciri-ciri yang bisa menyerap semua energi yang masuk. Maka dari itu kita analisis lah, anggap ada sebuah kotak, anggap ada sebuah kotak, anggap ada sebuah kotak. Nah, ada sebuah kotak, terus di sini ada lubang, lubang kecil lah, kecil. Kotak ini dia
wes cuma ada satu lubang gitu, cuma ada satu lubang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Misalkan aku punya cahaya. Anggap ini kotak logam ya, kotak logam. Anggap aku punya ada cahaya masuk sini. Serit. Apa yang terjadi? Anggap masuk misalkan awalnya energinya dengan energi. Katakanlah intensitasnya 100 misalkan, 100. Kena ke sini, dia kan ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Oke, katakanlah yang dipantulkan sisa 50. Terus di sini ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Oh, katakanlah yang dipantulkan sisa 25. Di sini ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Oh, anggap yang dipantulkan sisa 5. Di sini ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Oh, katakanlah yang dipantulkan sisa 2. Terus gitu hingga akhirnya energinya habis. Nah, apa artinya? Kalau ada sebuah cahaya, dia masuk ke dalam lubang ini, maka boleh dikatakan bahwa cahaya ini energinya terserap sepenuhnya. Maka dari itu, si lubang ini boleh kita anggap sebagai lubang ini boleh kita anggap benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna. Jadi bukan kotaknya ya, bukan kotaknya ya. Yang kita anggap benda hitam sempurna itu lubang ini. Loh kok bisa lubang ini dianggap hitam sempurna? Ya karena kalau ada cahaya kena ke ini, masuk ke sini, dia nggak ada yang keluar kan. Nah, nggak ada yang keluar. Diserap semua kan. Nah, dari 100, pantulkan, habis. Berarti ada energi masuk, dia diserap semua. Maka si lubang kecil ini, kita anggap dia sebagai benda hitam sempurna. Nah, kenapa kita menganalisis benda hitam sempurna? Karena kita pengen tahu berapa radiasi gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan. Kenapa harus benda hitam sempurna? Karena dia bisa menyerap semua cahaya sehingga istilahnya efisiensinya 100% di sini. Jadi ada semua diserap, terus semua yang diserap ini pasti bakal dipancarkan lagi kan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Bentar. Oke, oke, tak lanjut ya. Nah, sekarang kita wis menemukan benda yang bisa kita analisis, yaitu kotak ini yang kita bisa anggap dia sebagai benda hitam sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menganalisis radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh si lubang ini? Nah, maka dari itu, oke, kita akan coba menganalisisnya sekarang. Oke, mari kita analisis. Ya, mari kita analisis radiasi dari lubang kotak itu. Oke, gimana caranya kita? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Energinya itu kan kesimpan dalam box ini kan, gara-gara dia nggak bisa keluar dari lubang. Jadi si kotak dia bakal punya energi, Nah sekarang radiasi yang masuk dia kan macam-macam kan, macam-macam. Oke lah, katakanlah kotak itu punya eh, kerapatan energi, kerapatan energi, kerapatan energi sebesar katakanlah. Jadi U itu maknanya energi per satuan volume gitu aja. Energi per volume. Nah, itu U. Oke. Nah, tapi rek di sini kan U sendiri ya. Kan bisa jadi cahaya yang masuk, misalkan cahaya putih kan dia terdiri dari banyak panjang gelombang. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Jadi pertanyaannya, kalau ngomong tentang energinya siapa? Nah, maka eh, kita pecah aja gitu. Eh, Kalau U ini kita katakan dia kerapatan energi, maka kita definisikan juga ada U lambda. U lambda itu berarti eh, kerapatan energi, kerapatan energi
untuk lambda tertentu. Jadi ada kerapatan energi untuk cahaya merah, ada kerapatan energi untuk yang cahaya kuning, ada juga untuk cahaya biru. Jadi berapa U total berarti kan sama aja dengan misalkan ya kerapatan energi gara-gara cahaya merah misalkan, tambah kerapatan energi gara-gara cahaya kuning misalkan, tambah kerapatan energi gara-gara cahaya biru misalkan. Atau kalau kita simpelkan ya, kalau kita simpelkan sama aja dengan sigma kan, sigma U untuk masing-masing warna, masing-masing warna, masing-masing warna. Tapi kan warna ini kan ada discontinue kan, apa ya? Kok discontinue? Continue kan, artinya panjang gelombang itu dia nggak diskrit, nggak tertentu, nggak 300, misalkan ini 301. Di sepanjang ini kan ada sangat banyak tentang gelombang, ada 300,5, ada 300,05, sehingga ini nggak bisa kita pakai sigma. Sehingga akhirnya kita pakai apa? Ini U lambda ya, U untuk masing-masing warna ya. Sehingga akhirnya untuk distribusi lambda yang bersifat kontinu dia kita pakai integral. Tapi ini integral U lambda D lambda, gitu aja. Nah, oke, itu ya. Jadi kalau kita nanya berapa energi total ya, energi total ya tinggal U lambda kita kalikan D lambda. Ini kerapatan energi total ya. Kerapatan energi total. Oke, ini mungkin akan ada sedikit matematisnya. Kalau kemarin di efek fotolistrik itu lebih banyak ceritanya ya. Ini mungkin akan ada sedikit matematikanya, jadi coba difokuskan ya. Oke, ini ya. Jadi tak ulangi lagi ya. Si kotak dia punya kerapatan energi sebesar U. Atau kalau kita pecah masing-masing warna ya U lambda D lambda ya. U lambda D lambda. Nah, sekarang sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Di dalam kotak. Ini dalam kotaknya tadi. Kan ada gelombang yang masuk, ada gelombang masuk. Nah, karena dia kotak konduktor, logam kan konduktor dia. Maka di tempat sini, di masing-masing kena dindingnya ini, dia medan listriknya harus nol. Yang pasti berarti medan magnetnya harus nol. Artinya, apa artinya? Artinya, kalau di sini nol, di masing-masing ujung nol, dia boleh kita katakan sebagai gelombang berdiri atau standing wave. Sehingga dia hanya akan eh, bergetar di ini aja, bergetar di mana itu namanya? Bergetar di tempatnya aja dia. Itu ciri-ciri dari standing wave. Jadi istilahnya ya, ada berapa banyak getaran di sini. Anggap jumlah getarannya kita namakan aja osilator. Osilator satu, gitu. Osilator 1, 2, 3. Nah, ada banyak osilator di sini. Nah, jadi sekarang misalkan aku nanya, berapa kerapatan energinya? Berapa kerapatan energi? Kerapatan energi kan sama aja dengan jumlah energi kita bagi dengan volume. Oke. Nah, sekarang berapa jumlah energi? Ya, jumlah energi dia bakal sama dengan berapa jumlah osilatornya kita kalikan dengan berapa energi masing-masing osilator. Energi masing-masing osilator. Ya, ini maksudnya ini saat ini berapa energinya, ini berapa. Nah, kan ada banyak kan. Jadi kita hitung masing-masingnya berapa, ya kita kalikan jumlahnya berapa. Jadi ini satu ini energinya 300. Kalau ada 3 ya berarti 300 kali 3 kan, 900 gitu. Kita bagi volume. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang sama kayak tadi deh. Sama kayak tadi. Sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Kalau kita ngomong-ngomong tentang kerapatan energi ya, bentar. Ini ya, U. Dia sama aja dengan jumlah osilator, katakan aja N ya, N. Terus kita bagi dengan V, kita kalikan dengan
energi osilator lah, EO lah, EO. Oh, jangan. EOS, EOS, EOS gitu, energi osilator. Nah, tapi jangan lupa si cahaya dia kan aku katakan tadi, dia bisa jadi ada macam-macam warna, ada warna merah, kuning, biru, hijau. Jadi boleh juga kita coba cari dia, kita jabarkan. U ini dia integral dari U lambda, kita kalikan dengan D lambda. Begitupun dengan N. N di sini eh, anggap N kita pecah lagi. N untuk yang jumlah osilator yang warna merah, kuning, hijau. Anggap kita pecah berarti jadi N lambda ya. Kita kalikan dengan D lambda. Jadi tetap kita bagi volume, kita kalikan dengan energi masing-masing osilator. Ya nanti kita integralkan gitu aja. Ya wis lah, tidak apa-apa. Kita tuliskan gini aja. Oke, seperti itu ya. Jadi biar nggak bingung ya, tak tuliskan ulang ya. Tak tuliskan ulang ya. Ini ya. Ini ada U lambda. Ya, tak tuliskan ulang semuanya. Terus ada juga N. N itu berarti jumlah osilator. Terus ada N lambda. Berarti dia jumlah osilator untuk lambda tertentu. Oke, sampai sini aman Rek kira-kira? Ada pertanyaan? Aman, Mas. Oke, siap. Lanjut kalau gitu. Oke, kita udah tahu itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Kalau kalian coba lihat ya di mana itu, di buku Tipler. Di buku Tipler aku lupa beberapa, tapi ada di FDL itu. Kalau kalian mau nyari intensitas, intensitas itu sama dengan eh, rapat energi. Bentar. Intensitas dia sama dengan rapat energi tak kalikan dengan kecepatan. Jadi boleh juga aku tuliskan berarti I dia sama dengan kedapatan energi tadi U ya. U kita kalikan, kalau dia itu kecepatan gelombang elektromagnetik kan pasti C kan. Berarti tinggal U kali C. Nah, oke itu ya. Ini simpelnya ini. Nah, sekarang apa sih tujuanku mencari kerapatan energi ini? Ya tentu aja, aku pengen nyari berapa intensitas yang keluar dari kotak. Nah, oke. Sekarang sebelum ke itu, kita coba lihat kotaknya dulu. Ini tak hapus dulu ya, ini tak hapus dulu. Kita hapus dulu. Aku punya kotak tadi. Ini kotaknya, bentar. Ini kotaknya. Terus aku pengen menganalisis berapa eh, intensitas dari radiasi yang dipancarkan oleh lubang ini. Lubang ini. Nah, sekarang lubang ini dia kan anggap memancarkan radiasi. Kan dia ada yang arahnya keluar, keluar lubang, ada yang arahnya masuk. Bener kan? Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, sekarang misalkan eh, misalkan ada energi ya, ada energi yang dipancarkan sama si lubang ini, si mana tuh si lubang ini, dia nggak semuanya keluar ya, nggak semuanya keluar kotak, yang keluar cuma separuhnya. Kenapa? Karena yang separuhnya dia masuk lagi ke dalam. Jadi tadi kalau aku tuliskan I ya, tadi aku tuliskan I itu dia nggak lagi sama dengan U kali C. Tapi kita bagi lagi, kita bagi setengah. Kenapa bagi setengah? Wong dia setengahnya nggak keluar, masuk tetap. Nah, sampai sini paham ya? Nah, oke. Ini keluar separuhnya. Tapi rek. Oke, yang keluar memang benar separuhnya. Misalkan aku ngitung berapa yang arahnya ke sana saja. Yang arahnya ke sana, yang arahnya ke arah sumbu X. Lihat di sini. Lihat di sini ya. Kalau ini oke, wes dia ke sumbu X, wes aman. Tapi yang ini, dia oke arahnya ke sana. Kalau kita resultankan berarti kan tinggal segini kan. Ini ke sana. Kalau kita resultankan kan tinggal segini, lebih kecil lagi kan. Jadi kalau ini kita kalau cahaya ini kita hanya hitung yang arahnya ke sumbu X aja,
Maka kalau kita integralkan itu, kita bakal dapatkan, oh yang arahnya lurus aja, yang arahnya ke arah sumbu X aja, dia hanya separuh dari yang keluar. Apa artinya? Ini perlu kita kalikan setengah lagi. Sehingga ini jadi seperempat. Jadi intensitas yang keluar dari lubang ini dalam arah sumbu X, dia hanya seperempat dari UC. Oke. Dan jangan lupa ya, eh, si cahaya dia punya macam-macam panjang gelombang, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Artinya ini juga sebentar, sebentar. Kita geser dulu. Artinya I ini juga I lambda. I untuk panjang gelombang tertentu. Berarti ini seperempat, kita kalikan dengan C tadi ya. Kita kalikan C, kita kalikan dengan U untuk lambda tertentu. Oke, sehingga kalau kita nanti mau nyari berapa I ya tinggal kita integralkan I lambda kita kalikan dengan D lambda. Jadi ini, kalau kita mau mencari intensitas dari, siapa itu namanya? Si lubang-lubang yang kita wakili sebagai benda hitam ini, kita bisa hitung dengan cara ini. Jadi kita cari dulu berapa ininya, kita masukkan sini, ketemu. Nah, oke, seperti itu ya. Berarti kita, artinya kita perlu cari berapa U lambda. Dan U lambda ini kalau kita lihat di sini, kita perlu tahu berapa N lambda, kita perlu tahu berapa energi untuk masing-masing osilator. Jadi gini ya, ini tak tuliskan ulang ya. Kalau gitu berarti I lambda ya, dia sama dengan C per 4. C per 4 kita kalikan U lambda. U lambda itu dia, U lambdanya tok ya. Tak coret ya, tak coret ya. Berarti tinggal N lambda per V, N lambda per V kita kalikan dengan energi masing-masing osilator. Nah, seperti itu. Oke, ini kita wis nemu, jadinya kita tinggal mencari ini berapa, ini berapa. Itu yang ingin coba kita cari sekarang. Nah, oke, sampai sini. Ini wis kita rumuskan bagaimana mencari intensitas. Sekarang, bisa nggak kita pakai teori-teori dari fisika klasik untuk menjelaskan ini? Nah, ini kita akan coba menganalisis radiasi thermal menurut teori klasik. Jadi kita pakai teori yang sudah ada sebelumnya mengenai ya termodinamika, kemudian listrik magnet. Itu kita akan coba aplikasikan di sini. Apakah bisa teori fisika yang sudah ada hingga tahun 1900 itu menjelaskan fenomena ini? Itu yang akan kita coba jelaskan. Oke, oke, sebentar. Oke ya. Eh, kalau kita mau mencoba menganalisis dia dengan teori klasik, ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama ya, si kotak dia berisi gelombang elektromagnetik yang bentuknya berdiri, standing wave. Kenapa? Karena dia konduktor, artinya di masing-masing dinding dia harus medan listriknya 0, sehingga dia jadi gelombang berdiri. Jadi kalau tak gambarkan tadi ya, ya ini wis tak gambarkan tadi sebenarnya. Maka dia pas masuk gini ya wes, dia ini gelombang berdiri, ini gelombang berdiri, ini gelombang berdiri. Nah, oke, itu pertama. Lalu yang kedua, sekarang kira-kira berapa banyaknya gelombang berdiri yang muncul? Nah, itu yang akan kita coba analisis. Menurut teori klasik, banyak standing wave atau gelombang berdiri dengan panjang gelombang, ya katakanlah panjang gelombang antara lambda sampai
antara lambda sampai lambda plus d lambda. Ya, jadi dalam rentang kecil d lambda, dia besarnya sama dengan ini. Maka n lambda. N itu kan jumlah osilator ya. Standing wave itu ya osilatornya tadi. Eh, Jumlah gelombang berdirinya n lambda, dia sama dengan 8 pi v kita bagi dengan lambda pangkat 4. Nah, ini mungkin kalian bakal nanya ini dapat dari mana? Kok moro-moro aku dapat itu? Dapat dari mana? Nah, oke, kalau kalian penasaran itu dapat dari mana, ini tak kasih contoh ya. Kita coba analisis dulu untuk kasus satu dimensi. Analisis kasus satu dimensi. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau ada apa itu namanya? Ada standing wave itu berarti kan harus ada dua simpul kan? Anggap ini dinding ya, ini ada tali ya, ada tali. Ini tak simpangkan gitu, tak simpangkan. Ini gitu kan. Pertanyaannya berapa panjang gelombangnya ini? Ini praktikum FDL. Berapa lambdanya itu? Anggap panjangnya ini L. Anggap panjang dari sini ke sini itu L. Berarti kan lambdanya dia bakal sama dengan 2L per N kan. Nah, N-nya ini bisa dari 1, 2, 3. Jadi kalau N-nya 1 berarti kan gini. N1 maksudnya itu gini. Serit. Berarti kan panjang gelombangnya segini kan. Nah, kalau N2 berarti kayak gini. Berarti dia panjang gelombangnya sama dengan L. Nah, oke. Jadi eh, dari sini kita bisa dapatkan kalau panjang gelombang itu dia sama dengan 2L per N. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak panjang gelombang standing wave yang mungkin antara katakanlah antara panjang gelombang lambda 1 ke lambda 2 sampai lambda 2. Maka kalau kita rumuskan ya, karena kalau gitu kan N1 kan sama dengan 2L per lambda 1. Ini balik aja ini. Tidak rubah saja. Sedangkan N2 kan dia sama dengan 2L per lambda 2. Artinya kalau aku pengen nyari berapa jumlah gelombang yang mungkin antara rentang lambda 1 ke lambda 2, berarti kan sama aja dengan N2 kita kurangi dengan N1. Berarti sama aja dengan 2L per lambda 2 kita kurangi 2L per lambda 1. Sehingga kita dapatkan di sini berapa? Ya. Kalau rentangnya ini kecil ya. Kalau rentangnya si mana itu? Tak tulis ulang. Tak tulis ulang. N2 min N1 dia 2L, kemudian seper lambda 2 min seper lambda 1. Nah, oke. Kalau jika intervalnya kecil, interval n-nya kecil, jika intervalnya kecil, maka ini boleh aku tuliskan gitu. Boleh aku tuliskan eh, n lambda ya, kalikan d lambda, dia sama dengan apa dia kira-kira? Kan sama aja dengan berapa turunan dari n terhadap lambda. Kita kalikan dengan d lambda. Nah, itu kalau kita coba hitung ya. Kalau kita coba hitung ini kita masukkan ke sini, kita bakal dapat dia sama dengan 2L per lambda kuadrat D lambda. Ya, anu aja turunannya terhadap lambda aja. Ini kan seper lambda kan. Kalau kita turunkan kan seper lambda kuadrat kan. Jadi min kan. Ya, kalau kita mutlakkan kan hilang. Jadi tinggal 2L per lambda kuadrat aja. Nah, ini ya. Artinya di sini kita dapatkan n lambda dia sama dengan 2L per lambda kuadrat. Nah, ini untuk satu dimensi. Nah, dengan cara yang sama, tapi yang pasti lebih panjang, dengan cara yang sama,
Maka untuk 3 dimensi kita bakal dapatkan n lambda ya sama dengan yang tadi di atas, yang 8 pi v 8 pi v per lambda pangkat 4. Oke, ini untuk yang 3 dimensi. Oke, jadi oke, kita harus ketemu, Rek. Kita harus ketemu n lambda. Kita kan mau nyari ini kan. N lambda dia sama dengan 8 pi v per lambda pangkat 4 menurut teori klasik. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Oh, sorry, poin yang kedua. Poin yang kedua. Yang pertama, menurut teori klasik, dalam kotak harus berisi gelombang berdiri. Yang kedua, jumlahnya harus banyak ini. Nah, terus yang ketiga, apa yang ketiga? Ini yang kita nggak tahu apa? Ini kan yang kita nggak tahu kan? Itu nilainya kira-kira berapa? Energi masing-masing osilator. Oke. Nah, menurut teori klasik, tiap gelombang itu harus memberikan tiap tiap gelombang berdiri ya, tiap gelombang berdiri atau tiap osilator, dia harus memberikan energi sebesar sebesar KT. Apa KT? K itu kalau kalian tahu di termodinamika, oh iya, belum dapat termodinamika ya kalian. Atau gini, kalau kalian tahu rumus ini, PV sama dengan NKT ya, itu. Ini K itu. Benar, benar. Oke, itu ya. Itu menurut teori klasik, maka setiap osilator atau setiap gelombang berdiri dia harus memberikan energi sebesar KT. Pertanyaannya dari mana? Dari mana KT? Kok bisa KT? Itu kalian harus kritis, itu harus tanyakan dari mana itu. Jangan asal dapat aja itu. Nah, oke, kalau kalian penasaran, nah menurut dari sini. Menurut apa itu? Menurut distribusi Maxwell-Boltzmann, jumlah osilator dengan energi sebesar E dia harus sama dengan N per KT kalikan E pangkat min E per KT. Ini dari mana? Ini nggak aku jelaskan karena itu kalian baru bakal dapat nanti di fisika statistik ya, di semester 5. Artinya aku pun belum dapat sebenarnya. Nah, ini kalau kita coba tuliskan ya. NE itu kan dia sama dengan DN per DE. Sehingga kalau kita mau nyari berapa N, maka N itu dia sama dengan integral dari DN, artinya sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga untuk, ini kalian nggak usah hafalkan nggak apa-apa. Just apa ya? Just biar tahu aja. Apa ya? FYI aja lah. Ini yang tentang ini, tentang ini nggak perlu kalian hafalkan nggak apa-apa. Oke, ini ya, ini terus kalau kita jabarkan lagi ya, eh, energi osilator tadi ya, dia bakal sama dengan 1/n kita kalikan dengan integral E NE DE yang dia sama dengan 1/KT integral 0 sampai tak hingga E pangkat min E per KT DE. Sorry. Bentar. DE. Dan kalau kalian hitung, ini panjang ya wis lah. Kalau kalian coba hitung, dia nanti dia bakal sama dengan E osilator dia sama dengan K kali T. Nah, jadi simpel nanti dia. Oke. Jadi itu ya, itu asal usulnya dari mana, kenapa energi dari masing-masing osilator dia sebesar KT. Oke. Jadi menurut teori klasik wis dapat ya energinya masing-masing osilator dapat, terus jumlah osilator untuk panjang gelombang tertentu kita harus dapat, kita tinggal masukkan ke sini, ke mana tadi, ke ini. Nah, oke, kita coba hitung ini tapi secara fisika klasik. Oke, ini tak tulis ulang ya, sebentar. Tidak tulis ulang di sini ya. Oke, terus kita masukkan, tadi kita harus dapat ya, kita harus dapat n-nya itu sama dengan berapa tadi?
N-nya itu dia sama dengan N lambdanya ini ya. Ini ya. Ini terus kalikan per V ya. Ini kan masih ada dibagi V ya. Terus kita kalikan energi osilatornya KT. Nah, US KT. Ini tak coret ya, coret. Berarti kita tinggal punya sekarang apa itu? 8 bagi 4 2. Berarti 2 Pi C per lambda pangkat 4 KT. Oke. Oke, jadi menurut teori fisika klasik, kita dapatkan bahwa intensitas untuk panjang gelombang tertentu dalam lubang yang kita anggap sebagai benda hitam itu dia besarnya sama dengan ini. Dan rumus ini kita kenal dia dengan nama eh, rumus Rayleigh-Jeans. Oke, ini menurut teori fisika klasik. Terus berapa intensitasnya? Ya tinggal kita integralkan aja tadi. Mantap. Di awal tadi. Ini ya. Kita tinggal integralkan I lambdanya aja. Oke, ini ya. Ini artinya I berarti sama dengan integral dari 2 pi C per lambda pangkat 4 KT D lambda. Oke. Dan kalau kalian coba hitung itu, kalau kalian coba hitung, kalian bakal dapat hasilnya itu nanti gini. Hasilnya itu nanti bakal gini. Bentar, tak gambarkan ulang. Hasilnya nanti bakalan seperti ini. Ini intensitas ya, ini intensitas, ini panjang gelombang. Maka kalau kita hitung ini, maka nanti intensitasnya bakal grafiknya kayak gini. Nah ini. Oh, bentar. Nah, ini. Oke. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan rumus Rayleigh-Jeans. Ya, yang ini yang tadi itu, yang ini apa tadi? Tapi kalian tadi wis tahu kan, kalau secara eksperimen mana tadi itu? Kalau secara eksperimen harusnya grafiknya kayak gini. Nah, harusnya grafiknya itu gini harusnya. Harusnya grafiknya itu ya kayak gini. Nah, bentar. Nah, oke. Harusnya gini. Jadi ini yang benar. Ini yang secara eksperimen. Ini secara eksperimen. Eksperimen kayak gini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Eh, menurut teori klasik, eh, apa yang wis dihitung, yang akhirnya ketemu rumus Rayleigh-Jeans ini, dia nggak sesuai dengan eksperimen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada teori, dia nggak sesuai dengan eksperimen, siapa yang akan kita salahkan? Ya pasti teorinya kita salahkan. Berarti kita perlu bikin teori baru. Sehingga dengan teori klasik yang ada, kita gagal. Eh, kayak kemarin ya, dengan teori klasik kita gagal menjelaskan efek fotolistik, dan di dalam kasus ini dengan teori klasik kita juga gagal menjelaskan radiasi thermal. Jadi kalau pakai rumus Rayleigh-Jeans ini ya, dia dia mungkin masih valid untuk bentar. Kalau pada lambda ya besar, dia RJ masih valid. Rumus Rayleigh-Jeans ini masih valid. Tapi kalau lambda kecil. Nah, ini misalkan di sini. Wah, dia jauh, dia malah besar sekali, harusnya kecil. Dia nggak valid, dia gagal. Nah, kalau kalau lambdanya nol apa yang terjadi? Kalau menurut eksperimen dia harus nol juga intensitasnya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau pakai rumus Rayleigh-Jeans, pada lambda nol dia malah tak hingga. Wah, eh, ini dia nggak beres itu. Makanya eh, apa ya? Beda perhitungan ini di mana secara eksperimen dia harusnya nol, tapi secara rumus Rayleigh-Jeans dia jadi sangat besar sekali. Ini yang dikenal dengan nama
ultraviolet katastropik. Oke, itu ya. Jadi di sini apa kesimpulannya dengan teori ini, dengan teori klasik, eh, para ilmuwan gagal menjelaskan radiasi termal, sehingga kita perlu eh, mengupdate lah ya, mengupdate teori yang baru. Makanya di sini masuk babnya fisika modern kan, karena ini gagal. Sama dengan kasus teori relativitas khusus yang gagal menjelaskan eh, cahaya, sorry, teori relativitas khusus yang muncul gara-gara teori klasik gagal menjelaskan cahaya. Begitupun kemarin efek fotolistrik itu teori klasik nggak bisa menjelaskan. Begitupun yang ini teori klasik juga nggak bisa menjelaskan. Oke, nggak cuma ini ya, ada juga di tahun 1900 ya. Ini kan rumusnya Pak Rayleigh Jeans kan. Di tahun 1900 ada orang namanya Wien, dia juga mencoba mengusulkan. Ya, aku juga belum nyari bagaimana hitung-hitungannya ya, tapi di sini Pak Win akhirnya menemukan, oh dia harusnya gini, harusnya I lambda itu sama dengan A per lambda pangkat 5 kemudian E pangkat min C per lambda T. Oke, ini yang diusulkan Pak Win. Dengan A dan C-nya di sini merupakan sebuah konstanta. Nah, ini dari mana? Ini Pak Win di tahun 1900 ini mengusulkan ini dengan mengacu pada prinsip termodinamika. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, kalau tadi ya, kalau kita pakai rumusnya Rayleigh Jeans, dia untuk lambda besar berhasil, tapi untuk lambda yang kecil gagal. Nah, sebaliknya kalau kita pakai rumusnya Pak Win, dia eh, pada lambda yang kecil dia berhasil, oke valid, tapi untuk lambda yang besar dia yang gagal. Dia gagal. Oke, jadi di sini kesimpulannya ya dengan teori kelas yang ada, baik ini. Yang pertama dia kan analisis dengan teori listrik magnet kan, sampai ketemu ini. Ternyata gagal. Terus yang kedua ini Pak Win eh, mencoba menganalisis dengan termodinamika, dia juga gagal. Artinya teori klasik sampai tahun 1900 gagal menjelaskan tentang eh, peristiwa radiasi termal ini. Nah, alhamdulillahnya di tahun 1900 juga ya, ada seorang yang namanya Pak Planck, Max Planck, yang dia mencoba mengusulkan. Apa yang diusulkan sama Pak Planck? Oke, yang pertama, energi yang dimiliki molekul itu sifatnya diskrit. Oke, itu ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tiap molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan foton. Di mana energi foton itu dia sama dengan HF. Jadi ya sebenarnya ya, kalau kemarin di peristiwa efek fotolistrik itu Pak Einstein mengusulkan kalau E sama dengan HF. Sebenarnya Pak Einstein itu terinspirasi dari Pak Max Planck. Jadi yang duluan mengusulkan itu kan kalau Pak Einstein kemarin kan di tahun 1905 kan. Nah, ini di tahun 1900 Pak Max Planck mengusulkan kalau eh, untuk menghindari bahwasanya terjadi ultraviolet katastropik ini, harusnya energi itu dia sifatnya nggak kontinu tapi diskrit. Yang besarnya dia
sebanding dengan frekuensi, dan konstanta pembandingnya ini yang kita kenal dengan nama konstanta Planck, H itu. Oke, jadi simpelnya ya, eh, energi apapun dari satu benda, dia pasti merupakan kelipatan dari E, epsilon ini. Apa epsilon? Epsilon ini sama dengan H kali F. Jadi ini kayak apa ya? Satuan terkecil dari energi. Jadi energi itu dia eh, sifatnya diskrit di sini kalau yang diusulkan sama Pak Planck. Jadi ini misalkan sebentar. Misalkan sebentar. Oke ya, ini ya. Energi terkecil dia sama dengan ini, sama dengan HF. Jadi kalau ada cahaya warna merah, berarti energinya sama dengan berapa frekuensinya, kalikan H-nya, berarti ketemu ini. Anggap misalkan E-nya sama dengan, anggap ya, misalkan cahaya merah berapa? Berapa? Ya katakanlah energinya 700 Joule. 700 Joule. Atau jangan banyak-banyak lah. 70 Joule katakanlah. Nah, maka eh, energi total, apa ya? Energi yang dipancarkan, dia harus kelipatan dari ini. Jadi energi itu boleh 140 Joule, boleh katakanlah misalkan 630 Joule, kan masih kelipatan 70 kan. Boleh misalkan 1470 Joule misalnya. Ini boleh. Tapi apakah boleh kalau yang keluar 100 Joule? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena energi itu sifatnya diskrit. Jadi dia eh, paling kecilnya itu segini gitu. Dan apapun energi dia pasti kelipatan dari ini. Jadi dia nggak boleh 100, yang boleh ya 70, terus 140, 210 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, sekarang apa efeknya kalau energi ini sifatnya diskrit? Oke, sebentar. Apa efeknya jika energi bersifat diskrit? Nah, yang terjadi gini, yang terjadi. Kalau En itu dia sama dengan N kali lambda ya, dan lambdanya itu sama dengan N kali epsilon ya. Epsilon ini dia energi terkecil ya, energi terkecilnya. Dan ini dia sama dengan HF, maka artinya kalau kita mau menghitung N, N ya, N untuk N ini jumlah osilator ya. Jumlah osilator untuk N tertentu dia akan sama dengan ini ya. N1 min E pangkat min epsilon per KT, kita kalikan dengan E pangkat min N epsilon per KT. Oke, ini dari mana? Ini nggak menjelaskan, tapi sementara kalian eh, simpan dulu kalau energinya sama dengan ini dan dia bersifat diskrit, maka jumlah osilator untuk N tertentu, jadi ini untuk N sama dengan 1 ya, berarti ini 1 gitu. Dia sama dengan ini. Sehingga kalau kita mau nyari berapa totalnya, ya tinggal N sama dengan, tapi dia diskrit ya, sehingga dia nggak lagi integral sigma, tapi sigma dari N, N. Untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, oke, kita harus dapat N. Sekarang gimana caranya kita ngitung energi osilator tadi itu? Ya dengan cara yang sama kayak tadi ya. Tinggal seper N kita sigmakan dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga N E N. Ini nanti kalian bakal dapat insya Allah di fisika statistik tapi semester 5 masih. Dan aku pun belum dapat. Masih mau masuk semester 5 lagi. Oke, dia sama dengan 1 min E pangkat min epsilon per KT. Terus kita kalikan dengan, nggak muat. Kita perkecil bentar. Kita kalikan dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N epsilon E pangkat min N epsilon per KT. Oke. Dan ini kalau kita coba hitung ya, dia E energi osilatornya dia akan sama dengan epsilon per E pangkat epsilon per KT kita kurangi dengan 1. Atau kalau kita ganti epsilonnya dengan HF, kita dapatkan HF kita bagi dengan E pangkat HF per KT
kita kurangi 1. Atau kalau karena F kan sama dengan C per lambda. Sehingga kita akhirnya punya energi dari osilator dia sama dengan Hc per lambda kita bagi dengan E pangkat Hc per lambda Kt kita kurangi dengan 1. Oke. Ini akhirnya kita dapat. Ini kalau kita mencoba menghitung energi osilator tapi menggunakan ini dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Pak Max Planck. Beda kan ya? Beda ini sama yang tadi yang diusulkan Pak Rayleigh-Jeans. Ya ini kalau kita pakai teorinya Pak Rayleigh-Jeans dengan teori klasik ya, dia dapat energinya cuma KT aja, cuma KT aja. Tapi kalau kita pakai punyanya Pak Max Planck, ternyata energi per osilatornya dia sama dengan ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita coba hitung? Ya, kita coba pakai yang tadi. Ini ya. Kita tulis ulang ini. Ini kita coba hitung ulang, tapi sekarang kita pakai energinya kita pakai punyanya Pak Max Planck. Ini ya, ini. Tapi sekarang ininya kita ganti. Ini kita ganti. Ini kita ganti dengan ini. Ini kita ganti dengan ini. Bentar. Ini kita ganti dengan ini. Oke ya, itu ya. Nah, oke kalau itu tak ganti ya, Eh, bentar. Kalau itu tak ganti, apa yang terjadi kira-kira? Coba di sini kita eh, sebelum ke situ. Kira-kira apa yang terjadi kalau eh, lambdanya besar? Oke, kalau lihat di sini ya. Apa yang terjadi kalau lambdanya besar? Kalau lambdanya besar ya, maka maknanya F-nya juga besar. Oh, F-nya kecil. Kalau F-nya kecil, kalau dilihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, maka E, ya, kalau lambdanya besar, F-nya kecil, berarti E-nya dia akan mendekati KT. Ini untuk yang kecil. Tapi untuk lambda yang kecil, sedangkan F-nya jadinya besar ya, maka E dia bakal mendekati 0. Nah, ini ya. Ternyata rumus ini kalau kita pakai untuk lambda yang besar, dia bakal mirip dengan eh, rumusnya teori klasik. Jadi ini akan sama dengan KT kalau lambdanya kecil. Tapi kalau lambdanya besar. Tapi kalau lambdanya kecil, dia akan sama dengan 0. Nah, ini lihat lihat tadi ya. Kalau kita pakai KT saja, dia hanya valid untuk lambda besar. Tapi untuk lambda kecil dia nggak valid. Malah dia harusnya sama dengan 0. Nah, lihat. Tapi kalau kita pakai teorinya Pak Rayleigh-Jeans, dia nggak valid dengan ini. Tapi kalau kita modifikasi, kita pakai teorinya Pak Max Planck, di sini kita temukan bahwa ini bisa valid. Dan untuk mempertegas kita coba hitung ya. Kita coba hitung ini ya. Ini I-nya, berarti kalau kita mau nyari intensitas totalnya, dia sama dengan integral dari I lambda, kita kalikan dengan D lambda ya. D lambda. Sehingga kita punya I, dia sama dengan integral dari ini semua. Ini semua tak tuliskan semua ya. Ini. Oke, ini ya. Ini kita kalikan D lambda. Oke. Dan kalau kalian coba hitung, nanti kalian bakal dapatkan kalau I itu sama dengan 2 P pangkat 5 K pangkat 4 per 15 C pangkat 2 H pangkat 3 kemudian T pangkat 4 atau ya sebentar sebelum ke situ ngelihat pola nggak di sini kalau kalian lihat
I ini kan konstanta kan semua. Ini konstanta. I sebanding dengan T pangkat 4. Ingat sesuatu enggak? Kalau kalian lihat di awal tadi di awal. Secara Nilai eksperimen. sigmanya ya Mas. Ingat nggak tadi itu? Mana tadi itu? Ah, ini. Jadi ini ya. Ini orang wis menemukan secara eksperimen tuh dia I itu sebanding dengan T pangkat 4, tapi secara teori mereka nggak tahu. Mereka nyoba mencari dengan teori klasik ternyata gagal, nggak nemu. Tapi dengan teorinya Pak Max Planck, akhirnya mereka menemukan bahwa benar loh, secara teori ini hitungannya benar loh. I sama dengan T pangkat 4. Dan kalau kalian hitung ya, eh, ini semua ini ya. Ini dia bakal sama dengan ini semua ya. Ini semua, bentar. Ini semua dia bakal sama dengan konstanta Stefan Boltzmann. Jadi ini dia sama dengan 2 pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 C pangkat 2 H pangkat 3. Dan kalau kalian hitung dia bakal sama persis dia. Jadi apa ya di sini akhirnya eh, apa itu namanya? Eh, Nilai dari I dia ketemu, dan kalau kita coba apa itu kita coba gambarkan bentar, tidak tulis ulang ya, sebentar. Tidak tulis ulang. Nah, kalau kita gambarkan maka hasil yang didapat dengan teorinya Pak siapa itu Pak Max Planck dia bakal gini grafiknya. Nah, dia bakal gini. Ya, oke. Yang warna hijau ini dengan eh, rumusnya Pak Max Planck. Jadi apa kesimpulannya? Lihat di sini. Teorinya Pak Max Planck dengan eksperimen dia klop, cocok dia. Jadi harusnya ya benar lah teorinya ini. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, itu ya kesimpulannya di sini. Dan kalau kalian coba hitung ya dari nilai ini ya, dari nilai konstanta Stefan Boltzmann yang kalian bakal dapat nanti nilai dari H dia akan sama dengan 6,56 kali 10 pangkat min 34 Jouleston. Nah, ingat nggak kemarin kita dapat ini dari mana? Ya, kalau kalian ingat di hari kemarin pas kita bahas tentang efek fotolistrik, hasil akhirnya kita, benar, kok ngelag ya? Benar. Eh, ini ya. Terakhir kita dapatkan bahwasannya nilai H itu sama dengan ini. Lihat, ada sesuatu yang menarik di sini. H yang kita dapatkan dari efek fotolistrik dengan H yang kita dapatkan dari radiasi termal, dia nilainya sama. Di sini eh, apa ya? Dari dua kejadian ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata energi itu sifatnya diskrit, dan kita nggak lagi bisa menggunakan teori-teori di fisika klasik untuk menjelaskan ini. Kita perlu update dia ke fisika modern, yang kita katakan fisika modern ya, eh, dengan menggunakan teori-teorinya Pak Max Planck ini. Dan itu yang ingin katakan ya, Pak Max Planck menganggap bahwa eh, apa itu namanya energi itu diskrit, dan energi diskrit itu merupakan sifat dari partikel. Jadi kalau gelombang itu ciri-cirinya ya dia energinya kontinu, tapi kalau partikel dia ciri-cirinya energinya diskrit. Jadi apa kesimpulannya? Kita nggak bisa menganggap dalam kedua kasus ini kita nggak bisa menganggap bahwa cahaya itu sebagai gelombang, tapi ternyata ada sifat sifat partikel dari gelombang. Nah, ini. Makanya di sini kalau di buku-buku itu atau di PPT-nya Pak Angga, Pak Zai, Prof. Red itu judulnya itu sifat gelombang, sifat partikel dari gelombang. Nah, di sini maknanya di situ. Jadi energi itu sifatnya diskrit, dan energi diskrit itu hanya dimiliki oleh eh, apa ya? Energi diskrit itu sifat atau ciri-ciri dari partikel. Jadi di sini kita menganalisis baik di efek fotolistrik maupun di radiasi termal, sama-sama menganalisis bahwasanya eh, gelombang punya energi yang diskrit, sehingga gelombang punya sifat sebagaimana partikel.
Dan ini dua percobaan yang benar-benar beda ya. Satunya efek fotolistrik, satunya radiasi termal. Ini percobaan yang beda, tahunnya beda, orang-orang yang terlibat di situ beda, tapi hasilnya apa? Sama ternyata. Menemukan nilai H yang sama, yang menandakan bahwa itu energi dari cahaya itu di sini ya. Dia sifatnya diskrit. Oke, seperti itu. Dan apakah cuma ini? Apakah cuma ini? Bentar. Di samping kedua percobaan ini ada, oh ini kok nggak bisa. Bentar. Ada beberapa percobaan lain ya. Ya, kita wis kemarin wis bahas tentang efek fotolistrik, kita wis bahas tentang radiasi thermal. Ada juga yang ketiga yang kita kenal dengan nama efek Compton. Apa ini? Ah, ini aku nggak usah panjang lebar. Ini aku wis jelaskan di efek di apa itu di mekanika relativistik gitu. Jadi kalau ada cahaya, dia nabrak elektron, ternyata cahaya ini dia bakal eh, apa ya? Bakal menyimpang dengan lambdanya jadi berubah. Anggap ini lambda nol ya, ini lambda. Dan si elektron dia juga bakal gerak. Kok bisa? Kok bisa ada apa ya? Ada gelombang nabrak partikel. Ini kan sesuatu yang beda kan. Kalau kita menganalisis dia secara gelombang, dia nggak masuk akal. Dia hanya bisa kalau kita menganggap bahwa ini sebagai sebuah partikel yang kita namakan dengan partikel foton. Dan kemarin kita harus dapatkan ini, aku nggak usah turunkan panjang ya. Saya tak tuliskan ulang ya. Nah ini ya. Ini kita harus turunkan. Kalian coba lihat lagi aja untuk efek Compton ya. Ini ya. Kita dapatkan pada akhirnya nilai dari energinya sama dengan ini. Ini yang ini. Tak tuliskan ulang di sini. Nih, langsung aja nih. Lihat pertemuan pertemuan ke berapa? 12 ya. Nah, atau ini kalau kita sederhanakan ya, tinggal seper E sama dengan seper E0 kita tambah dengan 1 min cos theta per MEC kuadrat. Nah, sekarang. Berarti seper E, kalau kita kurangi seper E0, dia sama dengan 1 min cos theta per MEC kuadrat. Dan tadi ya, kita wis tahu kalau E itu sama dengan HF ya, atau sama dengan HC per lambda, sehingga seper E dia sama dengan lambda per HC ya. Sehingga kita dapatkan di sini lambda per HC kita kurangi dengan lambda 0 per HC, dia sama dengan 1 min cos theta per MEC kuadrat. Atau kalau tak sederhanakan lagi, maka lambda min lambda 0 dia sama dengan H per MEC 1 min cos theta. Oke. Nah, ini rumus dari efek Compton. Ini bakal sering keluar ini. Di kuis ada, di mana itu? Di UAS ada ini. Asal-usulnya dari mana ya itu? Dari penurunan di pertemuan 12 itu. Tapi di sini yang ingin aku katakan bahwa ada sebuah peristiwa di mana peristiwa ini menandakan bahwa kita nggak bisa menganalisis cahaya sebagai gelombang, tapi kita dalam kasus ini kita menganalisis cahaya dari ciri-ciri partikel yang dia miliki. Jadi ada sifat partikel yang dimiliki oleh gelombang dalam hal ini gelombang cahaya. Oke, ini tentang efek Compton ya. Dan sebenarnya ya di samping ketiga kejadian ini ada banyak kejadian lain yang itu menandakan bahwasanya apa itu cahaya itu ada sifat kepartikelan, ada sifat partikel yang dimiliki oleh cahaya. Apa aja? Ini aku coba tuliskan ya di samping tiga ini. Ini 1, 2, 3. Nah, tuliskan. Nah, tidak tuliskan ulang di sini ya. Foto efek fotolistrik. Bentar.
efek fotolistrik. Sebentar, sebentar ya, sebentar. Sik. Oh ya, di samping ini juga ada interaksi antara foton dengan atom. Jadi ada foton nabrak atom. Dia kejadiannya ini juga kita bisa analisis dengan menganggap cahaya itu dia sebagai partikel. Terus ada juga Bremsstrahlung. Nah, ini kalian juga nanti bakal dapat di biofisika juga. Terus ada juga pair production atau produksi pasangan. Terus ada juga annihilation. Ini semua kita perlu analisis dia dengan menganggap bahwa gelombang elektromagnetik sebagai partikel. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini tak tuliskan aja beberapa aja di sini. Bentar, bentar. Nah, misalkan ini yang keempat, misalkan yang keempat ya, yang keempat interaksi foton atom. Interaksi foton atom. Maknanya gimana? Maknanya eh, kalau ada foton ya, dia nabrak atom. Ini mirip mirip efek Compton ya, tapi ini atom dalam kasus ini. Maka dia eh, energi awalnya berarti kan E inisial ya. E inisialnya si siapa nih? Si foton yang besarnya ya HF ya tadi. Tak tambah dengan energinya si atom, katakanlah E lah katakanlah. Ya besarnya dia sama dengan mc kuadrat ya. Maka dia akan sama dengan E finalnya atom, terus tak tambahkan dengan eh, energi kinetiknya gara-gara atom ini kan gerak kan. Ditabrak kan dia bakal gerak. Oke, ini ya. Ini terus yang kelima apa itu? Bremsstrahlung. Nah, oke, Bremsstrahlung ini simpelnya gini. Bremsstrahlung. Kalau ada pelat ya. Pelat ini tak tembakkan cahaya, ini kan bakal melepaskan elektron. Itu peristiwa efek fotolistrik. Nah, kalau ada pelat ini tak tembakkan elektron, dia bisa aja mengeluarkan radiasi. Nah, ini yang kita sebut dengan Bremsstrahlung. Dan di sini kita bakal dapat katakanlah energi kinetik awalnya ini misalkan K ya. Terus setelah nabrak jadi K aksen. Berarti berapa radiasi yang keluar energinya? Ya HF kan. HF sama dengan energi awalnya ini K ya. Terus yang sisanya jadi K aksen. Atau kalau misalkan eh, yang nabrak sepenuhnya terus elektronnya jadi diam, berarti kan kalau gitu ini jadi nol. Berarti ini jadi max. Berarti H kalikan F maksimum dia sama dengan K. K min 0 atau jadi K aja. Sehingga kalau tak ubah dalam lambda ya, berarti HC per lambda. Kalau F-nya maksimum berarti lambdanya minimum ya. Sama dengan K. Berarti lambda minimum dia sama dengan HC per K. K ini energi kinetik ya. Dan kemarin kita harus tahu kalau energi kinetik itu sama dengan E kalikan delta V. Oke, itu peristiwa Bremsstrahlung. Terus apa lagi yang belum ini? Oh ya, pair production. Ini nggak terlalu banyak ini, tinggal kalian hafalkan aja beberapa persamaannya. Nggak seribet teori relativitas khusus ya kalau kulihat production. Ini maksudnya gini. Maksudnya kalau ada apa itu? Ada uh, 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 cahaya, dia kena ke sesuatu katakan. Dia bisa jadi berubah, anggap ini foton ya, foton. Dia bisa berubah jadi elektron dan positron. Ini apa? Oke, kita bahas di lain waktu ya. Ini juga membuktikan kalau ternyata energi itu bisa kita ubah menjadi massa. Kemarin kan kita harus tahu kalau E sama dengan mc kuadrat. Kita bisa mengubah energi cahaya dia jadi massa. Massanya dalam dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ini dua ini, elektron sama positron. Terus kebalikannya ada annihilation. Dia
kebalikan dari ini, kalau ada elektron eh, nabrak positron, dia bisa berubah menjadi foton. Oke, itu peristiwa-peristiwa yang mana ini hanya bisa dijelaskan jika kita menganggap gelombang sebagai partikel. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan kira-kira?